Halo, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjat puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kesehatan dan nafas kehidupan yang Ia limpahkan kepada kita. Kami mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami mahasiswa semester 4 program studi biologi. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi hasil ujian tengah semester mata kuliah anatomi tumbuhan yang diasuh oleh Ibu dosen Gertrudis Wilhelmina Nau, SPD, MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 orang, termasuk saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Leonardus Alfred Kalau dengan nomor induk mahasiswa 1419018. Dalam video ini kami akan membahas materi mengenai akar tumbuhan. Yang pertama kita lihat pada pengertian akar. Seperti yang terpapar pada gambar ini yang disebut dengan akar. Kita mengenal pengertian akar itu adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuhnya di dalam tanah. Akar merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama, yaitu untuk menghisap udara dan garam mineral dari dalam tanah. Yang kedua, kita lihat pada struktur akar. Di sini struktur akar dibagi menjadi dua, yaitu struktur morfologi akar yang disebut tampaknya dari luar, dan struktur anatomi akar yang disebut tampaknya dari dalam. Yang pertama kita lihat pada struktur morfologi akar atau tampaknya dari luar. Seperti yang kita lihat pada gambar ini yang disebut dengan leher akar atau pangkal akar, yang artinya bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua kita lihat pada cabang akar. Cabang akar ini merupakan bagian-bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Yang berikut ini yang disebut dengan rambut akar. Ini yang terlihat pada gambar ini yang disebut dengan rambut akar. Rambut akar di sini adalah bagian akar yang sesungguhnya hanyalah merupakan penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang, bentuknya seperti bulu atau rambut. Oleh sebab itu dinamakan rambut akar atau bulu akar. Dengan adanya rambut-rambut akar ini, bidang penyerapan akan menjadi amat diperluas, sehingga lebih banyak air dan zat-zat makanan yang dapat dihisap. Berikut kita lihat pada batang akar. Batang akar ini bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Di sini kita lihat pada serabut akar. Serabut akar di sini itu cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Yang berikut kita lihat pada ujung akar. Ujung akar ini terdapat yang kita lihat pada slide ini yang disebut dengan ujung akar. Ujung akar ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang ini yang disebut dengan sel rambut akar. Ini yang disebut dengan zona atau daerah pematangan. Ini daerah pemanjangan, daerah pembelahan sel. Yang berikut tudung akar. Tudung akar di sini merupakan bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Selanjutnya kita lihat pada struktur anatomi akar atau tampaknya dari dalam. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, perbedaan yang kita lihat pada struktur anatomi akar ini itu terdapat dua, yaitu akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Untuk kita membedakan kedua gambar ini, kita lihat pada slide ini, di mana akar dikotil ini tersusun rapi, sedangkan akar tumbuhan monokotil ini dia tersebar. Ini yang disebut dengan konsentris.
yang seperti bintang, yang kita lihat seperti bintang ini yang disebut dengan konsentris. Perbedaan anatomi akar dikotil dan monokotil bisa kita lihat dari anatominya, yakni akar dikotil maupun monokotil dari luar ke dalam tersusun atas jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau yang disebut dengan stele. Ini yang disebut dengan stele atau silinder pusat, di mana terdapat juga pada monokotil. Kedua-duanya mempunyai masing-masing. Perbedaan utama dari jaringan akar dikotil dan monokotil terletak pada jaringan pembuluhnya. Jaringan pembuluhnya terletak dalam silinder pusat. Jaringan pembuluhnya terletak pada silinder pusat atau stele. Jaringan pembuluh tumbuhan tersusun atas xilem dan phloem. Ini yang disebut dengan xilem dan ini yang disebut dengan phloem. Xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem. Sedangkan monokotil ini yang masing-masing dia tersebar. Pada anatomi akar monokotil terdapat perbedaannya. Di antaranya endodermis ini pada akar tumbuhan monokotil membentuk. Endodermis ini yang pada akar tumbuhan monokotil ini membentuk dinding sekunder yang tebal. Ini yang kita lihat pada ini, dia mempunyai dinding yang sangat tebal. Xilem dan phloem tidak tersusun rapi pada akar tumbuhan monokotil. Hal ini disebabkan karena di antara xilem dan phloem tidak terdapat kambium seperti pada akar tumbuhan dikotil. Xilem berhenti tumbuh sebelum bagian pusat terbentuk. Hal ini menyebabkan jalur-jalur xilem tidak berbentuk bintang, tetapi berbentuk satu ikatan dengan lainnya. Yang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa monokotil ini dia bentuknya tersebar, sedangkan dikotilnya dia berbentuk tersusun rapi. Anatomi akar dikotil pada bagian epidermis ini, bagian ini tersusun dari satu lapis sel yang berdinding tipis dan berkutikala. Pada bagian ini terdapat sel yang membentuk rambut akar dengan cara mengadakan perpanjangan dari dinding luarnya ke arah lateral. Korteks yang kita lihat pada korteks. Korteks ini itu bagian antara epidermis dan endodermis, itu berfungsi untuk pengangkut. Bagian ini menempati porsi paling besar pada akar. Yang kita lihat pada gambar ini. Bagian korteks terdiri dari beberapa lapis sel dan di dalam terdapat ruang antar sel yang memanjang sepanjang akar. Sel endodermis berbentuk kotak. Ini yang kita lihat pada ini, dia berbentuk kotak. Kedua-duanya memiliki dan tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Silinder yang kita lihat pada silinder pusat atau yang disebut dengan stele ini terdapat di bagian dalam dan berdampingan dengan endodermis. Sel tersusun dari lingkaran tepi dan jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh terdiri dari xilem dan phloem yang tersusun
selang-seling dan keduanya dipisahkan oleh sederetan sel parenkim yang biasa disebut dengan kambium. Selain itu, perbedaan akar dikotil dan monokotil yang perlu kita ketahui adalah perisikel. Yang kita lihat pada perisikel. Perisikel adalah lapisan terluar dari stele atau silinder pusat yang berperan dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Di dalam perisikel ini terdapat xilem dan floem. Perisikel ini terdapat xilem dan floem yang menerapkan berkas pengangkut. Perisikel pada akar monokotil terdiri dari lapisan sel yang berdinding tebal. Sedangkan pada akar dikotil hanya memiliki satu lapisan saja yang kita lihat pada gambar ini. Selain itu, untuk perisikel hanya mampu membentuk cabang akar. Dia hanya mampu membentuk cabang akar. Untuk perisikel akar dikotil, persepelannya membentuk cabang akar. Perbedaan lainnya adalah pada empulur. Untuk akar monokotil memiliki empulur sehingga menjadi pusat akar. Sedangkan akar dikotil tidak memiliki empulur. Untuk kambium pada akar monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan akar dikotil memiliki kambium. Kambium itu sendiri merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Oke, untuk penjelasan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Siprianus Teva, nomor induk mahasiswa 141190006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu tentang jenis akar. Bentuk-bentuk perakaran pada tumbuhan menjadi salah satu faktor pembeda dalam mengklasifikasikan tumbuhan bagian tingkat tinggi. Berdasarkan sistem perakaran, akar-akar dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu akar serabut, akar tunggang, akar gantung, akar napas, dan juga akar pelekat. Yang pertama, akar serabut. Pada umumnya, akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan monokotil. Akar serabut ini bentuknya seperti serabut-serabut kelapa, kecil dan panjang. Akar serabut ini terbentuk dari akar lembaga yang mati dan tumbuh akar-akar baru yang memiliki ukuran yang relatif sama yang keluar dari pangkal batang. Terdapat jenis-jenis akar serabut ini seperti akar benang, akar tambang pada kelapa, dan juga akar serabut besar pada pandan. Dan di sini adalah contoh dari akar serabut. Yang berikut, yang kedua, akar tunggang. Pada umumnya, akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan dikotil yang diperbanyak secara genetatif dengan biji. Para tumbuhan-tumbuhan dikotil ini mempunyai akar utama yang lurus dan menghujam ke dalam lapisan tanah dan mempunyai percabangan di bagian sisi-sisinya. Berdasarkan banyaknya percabangan, jenis-jenis akar tunggang dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu akar tunggang yang sedikit bercabang dan juga akar tunggang yang bercabang. Nah, di sini adalah contoh gambar dari akar tunggang. Yang berikut, macam-macam dari akar tunggang. Yang pertama, akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit bercabang. Jika ada cabang-cabangnya,
Biasanya cabang-cabang ini terdiri dari akar-akar yang halus dan bentuknya seperti serabut. Yang berikut, akar tunggang yang bersifat demikian seringkali berhubungan dengan fungsi-fungsinya sebagai tempat menimbun zat cadangan makanan. Nah, ini adalah contoh dari akar tunggang yang sedikit bercabang. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Saibululan, NIM 1411905. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang akar tunggang tak bercabang dibagi atas 3, yaitu yang pertama akar tombak atau akar pena. Akar tombak atau akar pena ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk seperti tombak atau fusiformis. Yang kedua, pangkalnya besar meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan. Dan yang ketiga, biasanya menjadi tempat penimbunan makanan, misalnya akar pelombak atau Raphanus sativus dan wortel atau Aucus caruta. Inilah contoh dari akar pena atau akar tombak. Dan yang kedua, akar gasing. Akar gasing ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berbentuk seperti gasing atau napifarmis. Yang kedua, pangkal akar besar membulat. Dan yang ketiga, akar-akar serabut seperti cabang hanya pada ujung yang sempit meruncing, seperti terdapat pada bengkuang dan beet atau Beta vulgaris. Inilah contoh dari akar gasing. Dan yang ketiga, akar benang. Akar benang ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berbentuk benang atau filiformis. Dan yang kedua, akar tunggang kecil panjang seperti akar serabut saja dan juga sedikit sekali bercabang, misalnya pada kratok atau Phaseolus lunatus. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan materi. Perkenalkan, nama saya Ana Yunita Pehuki dengan nomor induk mahasiswa 141180118. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang akar tunggang yang bercabang, akar napas, dan akar pelekat. Nah, kita dapat lihat secara bersama-sama gambar yang tertera pada slide, yaitu akar tunggang yang bercabang atau ramosus. Nah, akar tunggang ini berbentuk kerucut panjang, tumbuhnya lurus ke bawah seperti kita lihat dalam gambar. Bercabang-cabang banyak dan cabang-cabangnya itu tumbuh cabang lagi, sehingga dapat memberi kekuatan yang lebih besar kepada batang, dan juga daerah perakaran menjadi amat luas, hingga dapat diserap air dan zat-zat makanan yang lebih banyak. Nah, susunan akar yang demikian terdapat pada pohon-pohon yang ditanam dari biji, misalnya tanaman padi. Nah, berikut akar napas. Nah, kita dapat lihat pada gambar yang tertera dalam slide. Nah, apa sih sebenarnya akar napas itu? Nah, akar napas merupakan cabang-cabang akar yang tumbuhnya tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Nah, pada akar napas ada banyak celah untuk jalan masuknya udara untuk membantu pernapasan tumbuhan. Nah, contohnya tumbuhan yang memiliki akar napas adalah pohon kayu api, tumbuhan bakau, dan tanaman pandan. Ya. Yang berikut akar pelekat. Nah, kita dapat melihatnya pada
gambar yang tertera dalam slide. Nah, apa sih akar pelekat itu? Nah, akar pelekat ini tumbuhnya itu di sepanjang batang yang berguna untuk menempel pada kayu, tembok, atau tumbuhan lain. Nah, akar ini hanya dimiliki oleh tumbuhan yang memanjat. Contohnya ini seperti pada lada dan tanaman sirih. Perkenalkan, nama saya Gradina Frido Limberek, nomor induk mahasiswa 1411901. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang akar gantung. 5. Akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung di udara. Akar gantung ini berfungsi menyerap uap air dan gas dari udara. Namun, bila telah mencapai tanah, akar tersebut masuk ke dalam tanah dan berfungsi menyerap air dan garam-garam mineral. Tumbuhan yang memiliki akar gantung misalnya beringin. Lihat seperti gambar di bawah ini. Fungsi akar. 1. Sebagai alat pernapasan. Akar menyerap udara dari dalam tanah melalui pori-pori. 2. Sebagai penunjang berdirinya tumbuhan. Akar berfungsi sebagai pondasi untuk berdiri kokoh di atas tanah. Karena akarlah tumbuhan dapat bertahan dari terjangan angin dan hujan. 3. Akar berfungsi untuk menyerap udara dan zat hara atau mineral. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, tumbuhan memerlukan air dan zat hara. Tumbuhan menyerap udara dan hara dalam tanah dan menggunakan akarnya. 4. Akar berfungsi untuk penyimpanan cadangan makanan. Tumbuhan tertentu seperti ubi, kentang, dan sebagainya yang digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan makanan cadangan. Biasanya akar tumbuhan tersebut akan membesar seiring dengan cadangan makanan yang tersimpan. 5. Sebagai alat respirasi. Pada beberapa jenis tumbuhan, akar dapat berfungsi sebagai alat respirasi seperti pada tumbuhan bakau. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan. Perkenalkan, nama lengkap saya Sustenis Remendaung, NIM 114180552. Saya akan membawakan materi tentang perkembangan pada akar. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan memanjang dihasilkan oleh meristem apikea. Pertumbuhan terjadi tepat di belakang ujung akar. Dalam ketiga zona sel pada tahap-tahap pertumbuhan primer yang berurutan dimulai dari bagian ujung. Terdapat zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona pemetangan atau diferensiasi. Yang berikut daerah pembelahan. Daerah pembelahan merupakan daerah paling ujung. Pada daerah ini terutama terjadi pembentukan sel-sel melalui pembelahan inti. Sel yang relatif besar, berdinding tipis dan aktif membela diri atau yang disebut dengan daerah pembelahan disebut pula daerah marimasti. Yang berikut daerah pemanjangan. Daerah pemanjangan terletak pada pembelahan. Di daerah ini, sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya, tumbuhan pula akan terjadi lebih besar dari sebelumnya. Yang ketiga, daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi adalah zona terletak di bawah daerah pemanjangan. Sel-sel di daerah ini pada umumnya memiliki dinding yang menebal dan beberapa di antaranya mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan empulur. Sekian dan terima kasih.